Lo kan pemeluk agama Islam. Gimana caranya melihat sosok Nabi di Islam itu menjalankan kehidupan beragama di dunia? Pertama, kalau bukan karena dia baik, bagus, ya tidak mungkin lah peluk agama Islam. Dasarnya kan itu dulu. Yang aku tahu dia sederhana, yang aku tahu dia berakhlak, yang aku tahu dia mengajarin etika, mengajarkan bagaimana berumah tangga, memberitahu bagaimana menyembah Tuhan. Itu yang aku tahu tentang Rasul. Kalaupun ada yang bilang dia kurang bagus, dia kurang baik, ya karena dia bukan agama Islam menurutku. Coba kalau dia masuk Islam dengan benar-benar, mungkin tidak akan berkata seperti itu. Ya kalau soal puasa, memang aturan Al-Quran di Islam kan ada yang namanya kitab Al-Quran, bahwa kalau bulan puasa tidak usah berjualan, ya itu aturan Islam. Jangan sakit hati agama lain. Begitupun agama lain jangan sakit. Begitupun Islam jangan sakit hati dengan aturan agama lain, kan gitu. Ya aku tinggal di rumahmu, pasti ada aturan kan yang lo buat. Tinggal di rumah Yapi, pasti juga ada aturan yang Yapi buat. Terus aku marah dengan lo, bagusan aturan Yapi, di rumah Yapi tuh begini-begini, ya kan? Karena aku tidak tinggal di rumahmu, makanya aku katakan bagus rumah Yapi. Tapi kalau aku tinggal di rumahmu, aku katakan yang bagus itu rumahmu. Jadi maksudku tuh, bagi yang beda agama, ya jangan saling salahkan lah. Jadi hanya karena kebencian aja sih mengadu domba, menurutku itu aja. Gak ada niat lain. Kalaupun dia tidak suka, ya cukup dia sendiri aja, jangan ngajak orang. Kebiasaan kita nih gini, aku benci sama lo, seluruh temanmu ku ajak untuk membencimu. Sedangkan yang musuhan itu antara aku dengan lo. Aku sebarkan seluruh keburukanmu tuh, biar teman-temanmu tuh jelek juga sama lo. Kan gitu. Gak mau benci sendiri, yang pengennya Ya, ya kalau aku nggak suka sama lo, ya aku diam aja. Paling aku nggak berteman sama lo. Nah ini enggak, dia benci dengan Islam, dia ajak semua orang. gitu juga sebaliknya. Padahal yang benci akan agama itu tidak benar-benar karena agama. Masih mending kalau benar-benar karena agama. Lillahi ta'ala, memang karena agama, karena Allah, karena agama. Itu malah bagus, kalaupun harus begitu. Enggak, cuma untuk nyari perhatian, biar dilihat kritis, frontal. Gitu. Tapi mengatasnamakan aku pembela agama. Gitu persoalannya tuh gitu. Aku tuh kadang aneh gitu.
Anehnya gini, setahu aku orang yang beragama Islam, dan aku tidak tahu menahu tentang agama lain. Cuma yang aku tahu bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan gitu. Dan di dalam Islamku ini kadang aku nih masih melanggar, kadang aku nih masih jahat, kadang aku nih masih, ya pokoknya intinya masih melanggar aturan agama Islam lah. Terus aku repot urusin agama lain. Di agamaku saja aku belum benar, terus aku nyalain agama orang lain. Yang paling harus dipikirkan lagi, aku belajar benar, belajar baik, belajar berakhlak di agamaku, bukan untuk nyalain agama lain. Kan gitu. Ini kayaknya belajar semakin mendalami agama, semakin jelekin agama lain. Sedangkan menurutku mendalami agama itu untuk mengenal Tuhannya dan untuk dia biar berakhlak. Udah titik. Cuma banyak lah kayaknya semakin dalami agama semakin benci sama agama lain. Berakhlak biar agama yang lo peluk itu bisa jadi pohon beringin buat Iya, buat gue lah terutama. Ya kalau ada yang mau ngikut, alhamdulillah, syukur, kan gitu. Ya kan seperti itu tadi. Tujuan ada agama itu biar kita punya aturan. Dengan punya aturan biar akhirnya kita berakhlak. Dan agama itu adalah sarana untuk berhubungan dengan Tuhan, dengan Allah. Kalau di Islam itu aja. Aku tidak akan benar berhubungan dengan Allah. Aku tidak akan bisa memperbaiki akhlakku ini kalau aku nyalain orang. Nyalain orang itu aja udah ciri tidak berakhlak. Nggak usah meluk agama lah. Ngelihat orang Kristen menyembah Tuhannya aneh, ngelihat orang Islam menyembah Tuhannya aneh. Ya kan beda agama, makanya caranya beda. Kalau Islam mengingat Allahnya itu dengan sholat. Semua umat Islam mengingat Tuhannya itu dengan sholat. Salah satunya sholat. Terus ada yang tidak dengan sholat, nah itu baru aneh. Kok lo beda? Apa yang lo pikirkan? Tapi kalau misalkan perbedaan itu karena antar agama, ya wajar, kan beda agama, beda rumah, beda cara, walau bentuknya rumah. Makanya kayaknya cari sensasi aja, bukan karena beda agama. Apalagi dikeluarkan pula. Kan tiap agama itu punya pedoman masing-masing, punya kitab masing-masing. Iya. Gimana pandangan kita dalam memaknai kitab suci masing-masing agama itu? Ya kita itu bisa benar-benar memaknai itu tercermin dari ucap dan tingkah laku serta hati. Kalau kita tidak, kalau ucap, tingkah laku dan hati kita itu menyusahkan lah kasar, berarti kita tuh tidak ada, berarti kitab yang kita anut dalam kitab yang kita percaya dalam sebuah agama itu tidak kita baca, tidak kita pelajari. Karena di tiap kitab di agama itu yang mengajarkan yang aku bilang kebaikan tadi.
Nabi saja di agama Islam ya, ini kalau bicara ya, kenapa aku bicara Islam ya, karena aku agama Islam. Pada saat dia menerima wahyu pertama Iqra, yang dia ajak bicara bininya aja, nggak orang lain, takut jadi salah. Baru kemudian teman-temannya, ini kita enggak, baru 2 kali beribadah udah semuanya salah, terus tamtung dapat petunjuk, aneh-aneh. Nabi aja sepanjang perjalanan yang aku pahami, kenabiannya itu lama tidak diketahui, pada umur berapa. Sekarang udah ngaku ini, ngaku itu. Bagi yang mengaku itu bukan karena agama, tapi biar dia pribadi diakui. Dalam kita ngejalanin agama, kita kan punya 2 hubungan ke Tuhan sama ke sesama manusia. Apa sih yang harusnya dilakukan sebenar-benarnya ke Tuhan, diaplikasikan ketika kita berhubungan sama Tuhan sama manusia? Kalau manusia itu benar berhubungan dengan Tuhannya, pasti dia baik dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya, tidak hanya manusia. Nah, kalau dia kurang ngajar, bangsat, menyakiti, menyalahkan, berarti hubungannya dengan Tuhan itu tidak benar-benar. Karena aku entah ayatnya apa, ada salah satu menyakiti salah satu hambaku, kata Allah itu sama juga menyakiti aku. Bahkan suatu hari, nah gini, betapa pentingnya ya. Suatu hari Khalifah Nabi berjalan, adalah satu pemuda nangis di atas kuburan. Nangis, ditanyalah oleh Khalifah Nabi Umar bin Khattab dan segala macamnya, kenapa kamu menangis? Saya banyak dosa. Kalau begitu kita ke masjid dulu, nemuin Rasul. Ditanya oleh Rasul, kenapa kamu menangis? Saya banyak dosa. Pasti saya neraka. Iya, tapi dosamu itu apa? Saya memperkosa mayat. Setelah dia ngomong begitu, Nabi ngelumpat kaget. Neraka kamu. Pada saat bersamaan turunlah Jibril yang suka menyampaikan petunjuk dan wahyu ke Nabi. Tugasmu menyampaikan, bukan memvonis. Yang dimaksud menyampaikan begini, ini nih. Ya begini aja lah analoginya. Buka bengkel itu kan untuk benerin mobil rusak. Kalau mobilnya benar semua, nggak ada bengkel. Jadi tugasnya para utusan Allah itu memperbaiki yang jahat. Kalau mau, kalau tidak mau baru serahkan kepada Tuhan. Kan gitu. Ini tidak adalah pelacur, mau insaf, namanya pakai kafir kamu, neraka kamu. Iya ya, lucu juga ya kalau ada orang buka bengkel, Mobil itu ada mobil rusak, dimarahin. Kenapa lo datang ke sini? Iya. Mobil rusak ini datang ke gue. Jadi gitu. Jadi harusnya seneng dong kalau banyak mobil rusak datang. Iya, karena tugasnya tuh memang benarin, bukan menyalahkan. Kalau di Islam misalkan wajib adanya sholat. Ya kalau yang nggak sholat jangan dimarahin, cari cara. Bagaimanapun caranya akhirnya dia menjalankan sholat. Jangan dihina. Itulah tugas Rasulullah sepanjang hayatnya. Bahkan sampai pamannya meninggal, rasanya tetap beda keyakinan. Tapi sayangnya minta ampun Rasul.
Dia cari cara. Ya kalau cuma untuk dihukum, dihancur-hancurin, nggak ada wakil Tuhan di dunia ini. Cukup Tuhan aja ngancurin habis. Adanya wakil Tuhan itu karena Allah itu mau makhluknya yang bernama manusia itu jadi baik, maka diutus wakilnya. Nah wakil-wakil sekarang ini ngapir-ngapirin neraka, kurang ajar, bangsat, keparat. Gitu. Kalau memang hanya untuk dihukum, dihancurkan, tidak ada wakil Tuhan di dunia. Tapi tujuan turunnya wakil Allah itu Rasul, kalau di Islam Nabi itu untuk memperbaiki akhlak umat-umatnya yang lain, bukan untuk nyala-nyalain, bukan untuk diponis, bukan untuk dihukum. Kalau misalkan nih, dia cara berdoanya sudah baik, sudah benar, taat, rajin, sikap dan tingkah lakunya pun baik, tidak ada masalah centang. Ya. Ada yang tidak taat, tidak menjalankan aturan agama, dan melakukan hal-hal yang tidak baik, jahat. Oke. Kalau ada yang gini, dia tidak memperlihatkan dia seperti pemeluk agama pun, tapi tingkah laku dan ucapnya tidak pernah menyakiti sesamanya, itu gimana? Ya tetaplah salah gitu. Kan aturan gitu. Sekarang gini, aku datang ke rumahmu, lo tahu aku baik, tapi tetap lo kan negain aturan. Ini rumahku mas bro, aturan di rumahku ini seperti ini. Kalau mau tinggal di rumahku ini, kan gitu. Aku baik gitu orangnya, aku sopan baiknya. Ini aturan di rumahku. Kalaupun kamu tidak mau ikut aturanku, jangan disebar-sebarkan juga ke yang lain. Bagi yang tidak beragama, ya itu untuk pribadinya doang. Silahkan. Tapi jangan ngajak yang lain. Enak gua nggak beragama, sementara yang diajak ngomong udah beragama bertahun-tahun. Itu jadi salah. Ketika mengajak orang lain, silahkan saja sih. Cuma ini aturan menunggu dunia, itu persoalannya. Karena tidak semua orang yang tidak ada aturan itu teratur, kan gitu. Tidak semua orang. Adalah 5 orang ke rumahmu ini, satunya nggak ada aturan, nggak ada agama, tapi teratur. 4-nya belum tentu. Makanya kan dibikinlah aturan. Ya bagi yang tak perlu agama, ya silakan aja, itu urusannya sama Tuhannya. Tapi jangan ngacaukan, jangan memberi keterangan ke mata yang lain. Khusus konsumsi pribadi. Iya pribadi aja. Ya Allah, aku tidak mau patuh, tidak mau apa karena aku ngerti. Itu dia. Nah jangan ngajak orang. Persoalan di sini nih suka ngajak orang itu, makanya jadi rancu. Gitu. Silakan saja. Mentang-mentang pokoknya saya tidak perlu puasa, saya sudah bisa menahan diri, petantang petenteng disiarkan, tidak usah puasa tuh. Silakan saja yang tidak mau berpuasa, cuma cukup untuk dirinya saja, jangan dikabarkan ke orang lain.
ya Allah ya Robbi, kalau Islam hari ini aku tidak mau berpuasa, ya udah urusannya sama Tuhan. Jangan menggoda yang lain, nggak usahlah puasa karena nanti begini begitu, puasa tuh itu yang jadi salah tuh. Hakmu untuk tidak beragama, bahkan mungkin tidak percaya Tuhan, itu hakmu. Tapi jangan ngajak yang lain yang percaya dengan Tuhan dan mau beragama. Dan yang punya agama juga jangan menyalahkan. Jangan menyalahkan. Kalaupun dia tidak beragama, nanti juga kalaupun harus dihukum, kan yang menghukum bukan gue. Gue beragama dan percaya Tuhan, akhirnya beragama. Lo tidak beragama dan tidak percaya Tuhan, aku ngamuk-ngamuk. Kalaupun lo potong, aku masuk penjara kan? Ya udah, itu urusanmu dengan Tuhan kelak. Karena urusanku aja belum tentu bagus. Ini enggak. Suatu hari dia dapat petunjuk, misalkan bahwa dia tidak perlu begini-begini, ya tidak usah juga sebarkan ke yang lain. Mungkin petunjuk itu buat dia aja, tapi tidak untuk yang lain. Di sini nih menurutku hanya cari muka aja, tapi mengatasnamakan agama dan Tuhan. Kan enak, kalau aneh itu kan ngetok. Jadi tujuannya tuh aneh tuh untuk ngetok, tapi dibungkus dengan kalimat karena saya kecewa melihat dia begini, kan gitu. Tadi lo bilang ada yang tidak beragama tapi baik. Tidak beragama aja baik, apalagi beragama. Kan begitu. Nah ini yang beragama kok jahat, bukan agamanya yang salah, pemeluknya yang kurang ajar. Tidak usah bicara agama dulu deh, ketinggian partai aja. Tidak ada partai yang jelek. Partai di Indonesia ini, kalaupun jelek, pemeluk, pengikut partainya yang ngejelek-jelekin. Mungkin karena iri, kenapa dia nggak jadi ketua-ketua. Tapi mulai dia bongkar, oh di partai itu nih begini-begini sebenarnya. Padahal motivasinya karena dia nggak jadi ketua. Cuma yang diomongkan ke publik demi nasionalisme. Yang tidak kita sadari di agama manapun, setiap saat, setiap detik, setiap saat Tuhan tuh menyaksikan, melihat, mendengar apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Ini kayaknya merasa bisa membohongi Tuhan. Itu luar biasa. Pokoknya saya begini ini demi agamaku. Padahal niatnya nggak kayak gitu.